Pemirsa, informasi pertama kita awali dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Penegak hukum di Timur Tengah Utara terus mengungkap dan menelusuri jejak-jejak kasus korupsi oleh para oknum kepala desa dan mantan kepala desa yang merugikan negara. Sejak awal tahun 2021, Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara sudah menahan 3 orang kepala desa dan seorang mantan kepala desa akibat menyalahgunakan keuangan desa hingga merugikan negara miliaran rupiah. Upaya memberantas praktek korupsi dana desa tengah gencar dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara. Berbekal aduan masyarakat dan hasil audit Badan Inspektorat, sejak awal tahun 2021 tercatat sudah ada 3 orang kades aktif dan seorang mantan kades ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara karena terbukti melakukan korupsi dana desa. Keuangan yang dikorupsi pun nilainya fantastis mencapai miliaran rupiah. Modus yang dipakai para tersangka beragam, mulai dari meminjam dana desa untuk kepentingan pribadi hingga tidak menyetor kembali uang sisa proyek ke kas negara. 3 kades yang telah berstatus tersangka dan menjadi tahanan kejaksaan yaitu Kades Botov, Kades Birunatun, dan mantan Kades Letneo Selatan. Sementara Kades Naikake B bersama bendaharanya, berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Kupang, dan tengah menjalani proses persidangan saat ini. Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara Robert Jimmy Lambila menegaskan bukan hanya terhadap dana desa, upaya bersih-bersih pelaku korupsi di wilayah Timur Tengah Utara sudah menjadi komitmennya tanpa tebang pilih dan dilakukan secara transparan. Saya sangat konsen dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten TTU. Saya sangat konsen. Setiap laporan yang masuk, kalau benar itu ada indikasi-indikasi awal akan saya tindak lanjuti. Dan bukan hanya sekedar berharap pada laporan-laporan masyarakat, tetapi juga bahwa tim intelijen kejaksaan akan terus bergerak, mencari informasi, mengumpulkan data-data untuk menemukan peristiwa-peristiwa yang juga sebagai tindak pidana. Dan saya konsisten bahwa saya akan menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, secara objektif, dengan mengedepankan hati nurani sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa melihat dia orang mana, tanpa melihat dia partai apa, tanpa melihat dia suku apa. Tetapi kalau orang itu betul salah, kita akan proses. Tapi kalau orang itu tidak salah, saya tidak ragu-ragu untuk hentikan proses. Kepala Dinas PMD TTU Egidius Sanam tidak menampik adanya kelemahan dalam sistem pendampingan dan pengawasan dari pihaknya. Hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran dan personil yang dimiliki. Dinas PMS saat ini tengah mengupayakan langkah-langkah antisipasi berkaitan dengan evaluasi dan pendampingan guna peningkatan kapasitas aparat desa yang ada, agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Penggunaan keuangan daerah itu kan, keuangan negara ini setiap tahun kan harus dilakukan audit. Minimal dia tutup buku saja, sehingga berapa banyak uang yang masih di tangan yang belum dipertanggungjawabkan dan masih ada di tangan pemerintah desa, itu harus disetor kembali ke kas desa. Tetapi yang kita tahu selama ini kan audit terhadap penggunaan keuangan desa ini kan berdasarkan pengaduan masyarakat, bukan secara berkala diaudit oleh inspektorat. Yang kedua, memang ada kelemahan kami juga, dan ini mohon dukungan dari DPRD agar peningkatan kapasitas pemerintah desa, baik kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan semua perangkat itu, dan BPD itu harus ada. Joseph Praso, TVRI NTT.